Kalau memang betul di pesantren ada kejahatan, tangkap orangnya, hukum. Kalau kejahatan seksual, kebiri. Setuju? Cabut, kasih ke ayam. Jangan digoreng terus, dibiarkan isu ini bergulir seperti bola salju snowball. Akhirnya yang menderita pesantren yang bagus-bagus, yang berkualitas. Saudaraku dari Sabang sampai Papua, bahkan ada yang negara tetangga, Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia, Patani, Thailand Selatan, Moro, Filipina. Daftarkan anak Anda segera ke Pondok Pesantren Al-Quraniyah Tangerang Selatan, hubungi nomor kontak berikut. Ingat, kuota terbatas. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini hari lahir Al-Quraniyah yang ke-25 tahun. Beda setipis dengan umur saya. Kelihatannya nggak ada yang nggak setuju. Umur ini bukan masalah angka. Ini masalah rasa, guys. 25 tahun itu masa yang lama atau sebentar? Bagi Bapak Ibu mungkin 25 tahun itu biasa saja. Tapi bagi guru, ustadz, ustazah yang membangunkan santri dari jam 3 subuh, tahajud, murajaah, ngulang hafalan lama, nambah hafalan baru, zikir, ratib, baca Quran, sholat subuh, mandi, makan, sarapan, masuk kelas, zuhur, kelas sore, baca kitab, muhadarah, pramuka, olahraga, sepak bola, mandi, maghrib, isya, sampai jam 10 malam. Siapa di antara ibu yang sanggup mendidik anak dari jam 3 subuh sampai jam 10 malam ngapal Quran, baca kitab? Angkat tangan. Enggak ada. Apa tugas ibu-ibu sekarang? Ibu, engkaulah wanita yang mulia. Jatmu lebih. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi. Saudara, mudah-mudahan anak-anak yang bapak ibu kandung, bapak ibu kandung. Yang ibu kandung semuanya anak yang soleh dan solehah, insya Allah. Ngapain kamu tahun lalu ngandung, tahun ini ngandung, tahun ini ngandung? Jihad. Mengandung itu adalah jihad. Tazawwajul walud, al-wadud. Nikahi perempuan yang subur. Makanya kalau kenalan sama perempuan tanya, kamu anak nomor berapa? Aku satu-satunya, mohon maaf, nggak lulus. Kamu anak nomor berapa? Saya nomor 12, gua banget. Nomor 12, adikmu berapa? 13. Wow. Kenapa disuruh subur? Karena Nabi inni mukatsirum bikumul umama yaumal qiyamah. Aku Nabi yang paling bangga karena umat yang paling banyak nanti pada hari kiamat adalah umat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat uang limper 5 perak, gambar bapak, ibu megang anak 2 orang? Ingat? Ingat? Berarti udah tua. Uang 5 perak, bapak sebelah kanan, ibu sebelah kiri, megang anak 2 orang. BKKBN, KB, keluarga berencana. Dulu, 30 tahun yang lalu, semua orang disuruh KB. Akhirnya apa yang terjadi sekarang? Penduduk Indonesia 285 juta. Penduduk Cina 1,5 miliar. Penduduk India, kabika cikabigam koch koch kotahe,
Penduduk paling besar di dunia ini dua. Tiongkok, Cina, dan India. Kita masih kurang penduduk dibanding luasnya wilayah Indonesia. Kalimantan, Sulawesi, Papua masih banyak tanah kosong. Maka orang Indonesia mesti banyak punya anak. Siap? Oh, siap. Bapak siap? Masya Allah. Laki-laki memang nggak berkata-kata. Diam, ninggal. Ibu gimana bu? Siap? Ingat, kalau ibu nggak siap, mereka akan mencari landasan yang siap. Setuju? Berani emang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka umat yang banyak ini mesti diselamatkan. Jangan sampai kita terombang-ambing, dipukul ombak, dihempas gelombang. Seperti nanti di akhir zaman diperebutkan, satu mengambil kakinya, satu mengambil kepalanya, satu mengambil tangannya. Aqillatun nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Apakah jumlah kami waktu itu sedikit ya Rasulullah? Bal antum katsirun. Jumlah kamu banyak. Lakinnakum ghusaun ka ghusa'is sail. Tapi kalian seperti buih di tengah lautan. Pernah ngelihat buih di tengah lautan? Belum? Pergi ke Cilincing. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah anak-anak kita alumni Al-Qur'aniyah, dia seperti pohon yang akarnya tunggal menghunjam ke bumi, pucuknya naik ke atas, angin kencang tidak akan membuatnya patah insya Allah. Amin. Tapi kalau nggak berakar ke bawah dan nggak berpucuk ke atas, kemana air dia akan pergi? Pohon apa namanya? Enceng gondok. Air ke sana dia ke sana, air kemari dia kemari. Tapi kalau akarnya tunggal, asluha thabitun, akarnya menancap ke tanah. Wa far'uha fis sama, cabangnya ke atas langit. Itulah pohon syajaratun thayyibah. Pohon itu adalah pohon tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup. Wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu kita nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar insyaallah. Amin. Malam ini tidak hanya hari milad 25 tahun, tapi juga malam ini adalah maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita mesti buat maulid? Kalau nggak ada maulid malam ini, saya nggak ketemu dengan Ma'ali Safir Jumhuriyat Sudan, Sayyid Dr. Yasir. Kalau nggak ada maulid malam ini, saya nggak ketemu dengan Duta Besar Sudan. Saya nggak ketemu dengan Dr. Usama dari Libya. Saya nggak ketemu dengan Ustadz Bil Bakhtiar, Kementerian Agama, yang khusus ngurus beasiswa Timur Tengah. Yang mau beasiswa, dekat-dekat dengan beliau. Kalau nggak ada acara malam ini, saya nggak ketemu dengan Habib Nabil Al-Gadri. Kalau nggak ada acara malam ini, saya nggak ketemu dengan Bapak Wakil Rektor UIN. Nggak ketemu dengan Bapak Wali Kota. Dulu memang saya pernah ketemu Pak Wali. Saya pikir beliau datang karena mau dekat pilkada. Mohon maaf Pak Wali, saya suuzon. Tapi ternyata Pak Wali nggak penting mau pilkada, mau pildacil, beliau tetap datang. Kita doakan Pak Wali istiqomah. Bahkan beliau tidak hanya Pak Wali yang datang. Wakil Wali Kota, Sekda, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang ada kepala maupun tidak berkepala. Beliau semua beserta rombongan datang. Yang nggak saya sebut namanya, bukan karena saya nggak hormat, tapi karena saya nggak ingat. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, solihin solihat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Somad itu orangnya angkuh, sombong. Kami di bawah, dia di atas. Ini bukan permintaan saya guys. Ini memang pentas dibuat oleh panitia. Doakan supaya saya nggak jatuh. Sakitnya nggak seberapa, viralnya ini. Saya yang di atas 5 tangga ke atas, pakai pentas, pakai bunga, pakai karpet. Tapi saudaraku yang ada di bawah nggak pakai alas, nggak pakai atap. Di hadapan Allah. Boleh jadi dia yang di bawah lebih mulia daripada Abdul Somad yang di atas. Kenapa diaminkan? Omongan saya itu betul atau nggak betul?
Betul, tapi mengaminkan dengan suara yang kuat. Pikirkan juga perasaan saya. Jadi pertemuan kita malam ini casingnya maulid. Tapi substansi isinya adalah silaturahim. Makanya tadi salaman. Alah Ustaz Somad jalan dari sana nggak salaman kok dengan kami. Gimana saya mau salaman, tangan saya dipegang kiai. Ini saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Saya jalan sampai ke atas salaman sama kiai ulil amri, tokoh masyarakat semuanya. Dua orang muslim yaltaqiyani wa yatasafahani. Berjabat tangan. Ghufira lahuma ma lam yatafarraqa. Allah mengampunkan dosa-dosanya sebelum dia berpisah. Tasaqat dzunubuhuma kama tasaqat awraqus syajar. Gugur dosa-dosanya sebagaimana daun kayu berguguran. Jadi selamat. Tapi ingat, yang gugur itu dosa. Utang? Enggak. Tapi kalau saya lihat dari senyuman jamaah ini adalah wajah-wajah yang cerah, enggak punya masalah dan enggak punya utang. Mudah-mudahan yang ada utang segera lunas utangnya. Banyak sekali. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kalau ada acara Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran 1 Muharram, Lailatul Qadar, halal bihalal, datang atau enggak datang? Datang. Ada acara walimah nikah, datang atau enggak datang? Enggak diundang. Gimana mau datang? Kalau sampai enggak diundang kita datang, acara walimah nikah, haram kita makan nasinya. Tapi kalau Maulid, ini yang ngundang adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada Nabi ngundang Pak Ustadz? Ini ekspresi kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad marhaba. Sallallahu alaihi wasallam marhaba. Marhaba diambil dari kata ar-rahab. Ar-rahab artinya hati yang lapang. Orang kalau sudah hatinya lapang, ringan kakinya melangkah. Mohon maaf. Saya boleh nanya? Boleh. Ini yang hadir malam ini dipaksa Pak RT, Pak RW? Pak RT, Pak RW dipaksa Pak Kades, Pak Kadus? Pak Lurah dipaksa oleh Pak Wali? Enggak ada. Semuanya datang karena hati yang lapang. Kalau Tuhan pergi ke Padang jangan lupa beli rendang, semuanya datang karena hati yang lapang. Cakepnya ketinggalan. Ya udah dirapel di akhir. Cakep. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Jangan bandingkan suara saya dengan Ustadz Samsuri Firdaus. Bainas sama'i was sumur bor. Tapi kedengarannya enak Pak Ustadz. Bukan suara saya yang mantap. Sound systemnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakirhum, ingatkan mereka bi ayyamillah. Apa maksud bi ayyamillah? Bi ni'amillah. Ingatkan umat ini tentang nikmat Allah. Ingat nikmat sehat. Ingat nikmat hidup. Ingat nikmat harta. Ingat nikmat iman. Ingat. Tapi nikmat yang paling hebat di antara semua nikmat adalah nikmat datangnya Sayyidina wa Maulana Muhammad. Jadi maulid itu artinya mengingatkan kita nggak pakai Muharram, Maret, April, Mei. Saya sampai sekarang nggak tahu apa. Mesir juga karena anggota PBB. PBB itu United Nation, bukan pajak bumi dan bangunan. Semua anggota PBB pakai kalender Januari, Februari. Lalu bagaimana orang Mesir mengingat Nabi Muhammad SAW? Tukang jual manisan di pinggir jalan, yang jalan kaki bawa kresek, masuk ke dalam masjid, bagi-bagi manisan. Bahasa Arabnya halawah. Apa bahasa Arabnya? Halawah. Kami lagi tidur-tiduran di masjid, kami marah. Jangan jual manisan dalam masjid. Dia salawat, sallu ala nabi. Ternyata dia bukan jual manisan. Dia mau bagi manisan ke mahasiswa. Kenapa? Karena dia bukan orang kaya.
Dia hanya bisa membagi manisan mengenang kelahiran Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami mau marah nggak jadi. Adik-adik yang suka buat konten, ini bisa dibuatkan konten. Nanti masuk satu orang bagi manisan, tahu-tahu yang satu marah. Jangan jual manisan dalam masjid. Ini cara mengenang nabimu anakku. Akhirnya anak itu nyus. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya di Mesir nyewa rumah. Nama tuan rumahnya Said. Siapa namanya? Said. Said artinya happy. Tiba-tiba ada yang ngetuk pintu. Kami intip dari jendela. Pasti salah alamat. Bawa ayam dengan nasi kuning. Ayam panggang, ayam bakar. Buka pintu, galat. Salah. Dia bilang ini kiriman dari tuan rumah di atas Said. Kenapa? Hadza yaum miladir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tanpa pikir panjang nasi itu kami ambil ke dalam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi di Mesir itu orang memperingati Maulid enggak terlalu formal-formal seperti kita, pakai acara besar. Mereka sesuai kemampuannya masing-masing. Yang bisa ngasih permen, yang bisa ngasih manisan, yang bisa ngasih nasi sesuai kemampuan. Yang penting apa? Ingatkan anak kita, keluarga kita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya nanti sampai masanya istri lupa suami, suami lupa anak, keluarga lupa. Saat itu yauma yafirrul mar'u min akhi, saudara kandung meninggalkan saudaranya. Wa ummihi, ibu meninggalkan anaknya. Wa abih, ayah meninggalkan. Wa sahibatihi wa bani, istri meninggalkan anak-anak. Tapi ada yang tidak meninggalkan kita. Siapa dia yang tidak meninggalkan kita? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena kita juga selalu membalas ingatannya dengan banyak-banyak bersodakoh. Sholawat. Itu ada lantai yang sudah dicor nggak naik-naik. Itu mesti kita selesaikan. Biasanya kalau saya tausiah itu banyak kotak sedekah. Tapi di Al-Qur'aniyah nggak pakai kotak. Kenapa? Karena langsung transfer banking. Melalui barcode kris. Mana krisnya? Biasanya kris itu di depan. Diletakkan di dinding sehingga orang tinggal datang langsung scan. Tadi ada screen di situ, kamu scan? Enggak, saya foto aja. Habis scan, langsung ketik-ketik Bank Syariah Indonesia, Bank DKI Syariah, langsung habis itu meleleh air mata. Kamu nangis kenapa? Salah ketik. Rencana nolnya 5, 100.000, terketik 6. Akhirnya nyumbang ke Al-Qur'aniyah 1 juta nyumbang. Tabungan dia di bank 100 juta. Jika tabungannya di bank 100 juta, nyumbang ke Al-Qur'aniyah 1 juta, berapakah yang tinggal di bank? 99 juta. Jam 2 malam nanti mati. Pertanyaannya, berapakah yang dibawa mati? Yang salah ketik itulah yang dibawa mati. Yang 99 juta dipegang suami untuk astagfirullahaladzim. Enggak boleh suuzon. Mereka akan buka usaha, bisnis, setelah banyak untung baru sahih. Sallallahu wasallam ala nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi
bihi ajma'ina. Ustaz, saya nggak bisa sholawat pakai suara begitu. Ya nggak usah gitu, nggak usah nyanyi-nyanyi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya nggak bisa suara, saya sholawat kalau pakai suara malah nggak khusyuk Pak Ustaz. Saya sholawat itu khusyuknya dalam hati, seakan-akan saya di depan makam Nabi. Ya udah nggak usah pakai suara. Yang penting bersodakoh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amal lisan sholawat. Amal harta sodakoh. Amal badan sholat. Amal telinga somat. Mendengar ceramah Ustadz Somad dari channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Saudara yang diberikan. Yang nggak tepuk tangan berarti belum subscribe. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan maulid ini kita sedang mengingatkan teman sahabat bahwa ada nikmat yang lebih besar daripada istri, lebih besar daripada anak, lebih besar daripada iman. Loh, masa lebih besar daripada iman? Karena iman tidak sempurna kalau tidak menyebut namanya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan anak-anak cucu kita sampai hari kiamat dalam keadaan mati beriman, husnul khatimah. Ada seorang perempuan namanya Thuwaibah. Siapa namanya? Pakai tha. Thuwaibah. Jangan Suwaibah. Karena bahasa Arab ini enggak sama antara tha dengan sa, dengan sya, dengan so. Jangan mentang-mentang sudah hijrah semua pakai shin. Assalamualaikum. Wassalatu wassalam. As-salatu wassalam. Tha. Thuwaibah. Thuwaibah. Ta'al. Kalau bahasa kampung kami, come here. Lalu Thuwaibah pun datang. Adik ipar saya sedang hamil 9 bulan, gak lama lagi anaknya lahir. Tolong kamu jaga adik ipar saya. Nama adik iparnya adalah Aminah. Siapa namanya? Aminah. Tepat pada hari Senin lahirlah anak yang ditunggu-tunggu. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Suwaibah pun cepat berlari-lari memberikan berita tentang kelahiran keponakan. Wahai Tuan Abdul Uzza. Siapa nama tuannya? Abdul Uzza. Bukan Abdul Somad. Abdul Uzza. Tuan Abdul Uzza. Ya, keponakanmu sudah lahir. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Kalau perempuan, kubur hidup-hidup dalam tanah. Perempuan apa laki-laki? Laki-laki. Senang Abdul Uzza. Adik saya Abdullah sudah meninggal. Ini penggantinya. Maka sejak malam ini, sejak hari ini, engkau bebas. Tidak lagi menjadi budak. Hamba sahaya lebih mahal dari onta. Onta sekarang harganya sekitar 50 sekian juta. Tapi karena kita udah sama-sama keluarga besar Al-Qurannya, ya harga ya 50 jutanya. Maka sejak hari ini, hari Senin, kamu tidak lagi menjadi budak hamba sahaya. Anti hurrah, kamu bebas, wahai Thuwaibah. Thuwaibah dibebaskan oleh tuannya. Nama tuannya adalah Abdul Uzza. Tapi karena dia ganteng, kalau dia datang seperti api yang menyala, maka dipanggil dengan Abu Lahab. Kalau memang betul di pesantren ada kejahatan, tangkap orangnya, hukum. Kalau kejahatan seksual, kebiri. Setuju? Cabut, kasih ke ayam. Jangan digoreng terus, dibiarkan isu ini bergulir seperti bola salju snowball.
akhirnya yang menderita pesantren yang bagus-bagus, yang berkualitas. Saudaraku dari Sabang sampai Papua, bahkan ada yang negara tetangga, Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia, Patani, Thailand Selatan, Moro, Filipina. Daftarkan anak Anda segera ke Pondok Pesantren Al-Quraniyah Tangerang Selatan, hubungi nomor kontak berikut. Ingat, kuota terbatas. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini hari lahir Al-Quraniyah yang ke-25 tahun. Beda tipis dengan umur saya. Kelihatannya nggak ada yang nggak setuju. Umur ini bukan masalah angka. Ini masalah rasa, guys. 25 tahun itu masa yang lama atau sebentar? Bagi Bapak Ibu mungkin 25 tahun itu biasa saja. Tapi bagi guru, ustadz, ustazah yang membangunkan santri dari jam 3 subuh, tahajud, murajaah, ngulang hafalan lama, nambah hafalan baru, zikir, ratib, baca Quran, sholat subuh, mandi, makan, sarapan, masuk kelas, zuhur, kelas sore, baca kitab, muhadarah, pramuka, olahraga, sepak bola, mandi, maghrib, isya, sampai jam 10 malam. Siapa di antara ibu yang sanggup mendidik anak dari jam 3 subuh sampai jam 10 malam ngapal Quran, baca kitab? Angkat tangan. Enggak ada. Apa tugas ibu-ibu sekarang? Ibu, engkaulah wanita yang mulia. Jatmu lebih. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi. Saudara, mudah-mudahan anak-anak yang bapak ibu kandung, bapak ibu kandung. Yang ibu kandung semuanya anak yang soleh dan solehah, insya Allah. Ngapain kamu tahun lalu ngandung, tahun ini ngandung, tahun ini ngandung? Jihad. Mengandung itu adalah jihad. Tazawwajul walud, al-wadud. Nikahi perempuan yang subur. Makanya kalau kenalan sama perempuan tanya, kamu anak nomor berapa? Aku satu-satunya, mohon maaf, gak lulus. Kamu anak nomor berapa? Saya nomor 12, gua banget. Nomor 12, adikmu berapa? 13. Wow. Kenapa disuruh subur? Karena Nabi inni mukazirum bikumul umama yaumal qiyamah. Aku Nabi yang paling bangga karena umat yang paling banyak nanti pada hari kiamat adalah umat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat uang limper 5 perak, gambar bapak, ibu megang anak 2 orang? Ingat? 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 Berarti udah tua. Uang 5 perak, bapak sebelah kanan, ibu sebelah kiri, megang anak 2 orang. BKKBN, KB, keluarga berencana. Dulu, 30 tahun yang lalu, semua orang disuruh KB. Akhirnya apa yang terjadi sekarang? Penduduk Indonesia 285 juta. Penduduk Cina 1,5 miliar. Penduduk India, kapika cikabigam koch-koch tahe. Penduduk paling besar di dunia ini 2. Tiongkok, Cina, dan India. Kita masih kurang penduduk dibanding luasnya wilayah Indonesia. Kalimantan, Sulawesi, Papua masih banyak tanah kosong. Maka orang Indonesia mesti banyak punya anak. Siap? Oh, siap. Bapak siap?
Masya Allah. Laki-laki memang nggak berkata-kata. Diam, 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 ninggal. Ibu gimana bu? Siap? Ingat, kalau ibu nggak siap, mereka akan mencari landasan yang siap. Setuju? Berani emang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka umat yang banyak ini mesti diselamatkan. Jangan sampai kita terombang-ambing, dipukul ombak, dihempas gelombang. Seperti nanti di akhir zaman diperebutkan, satu mengambil kakinya, satu mengambil kepalanya, satu mengambil tangannya. Atillatun nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Apakah jumlah kami waktu itu sedikit ya Rasulullah? Bal antum katsirun. Jumlah kamu banyak. Lakinnakum ghusaun ka ghusa'is sail. Tapi kalian seperti buih di tengah lautan. Pernah ngelihat buih di tengah lautan? Belum? Pergi ke Cilincing. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah anak-anak kita alumni Al-Qur'aniyah, dia seperti pohon yang akarnya tunggal menghunjam ke bumi, pucuknya naik ke atas, angin kencang tidak akan membuatnya patah insya Allah. Amin. Tapi kalau nggak berakar ke bawah dan nggak berpucuk ke atas, kemana air dia akan pergi? Pohon apa namanya? Enceng gondok. Air ke sana dia ke sana, air kemari dia kemari. Tapi kalau akarnya tunggal, asluha tsabitun, akarnya menancap ke tanah. Wa far'uha fis sama, cabangnya ke atas langit. Itulah pohon syajaratun thayyibah. Pohon itu adalah pohon tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup. Wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu kita nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar insyaallah. Amin. Malam ini tidak hanya hari milad 25 tahun, tapi juga malam ini adalah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita mesti buat maulid? Kalau nggak ada maulid malam ini, saya nggak ketemu dengan Ma'ali Safir Jumhuriyat Sudan, Sayyid Dr. Yasir. Kalau nggak ada maulid malam ini, saya nggak ketemu dengan Duta Besar Sudan. Saya nggak ketemu dengan Dr. Usama dari Libya. Saya nggak ketemu dengan Ustadz Bil Bakhtiar, Kementerian Agama, yang khusus ngurus beasiswa Timur Tengah. Yang mau beasiswa, dekat-dekat dengan beliau. Kalau nggak ada acara malam ini, saya nggak ketemu dengan Habib Nabil Al-Gadri. Kalau nggak ada acara malam ini, saya nggak ketemu dengan Bapak Wakil Rektor UIN. Nggak ketemu dengan Bapak Wali Kota. Dulu memang saya pernah ketemu Pak Wali. Saya pikir beliau datang karena mau dekat pilkada. Mohon maaf Pak Wali, saya suuzon. Tapi ternyata Pak Wali nggak penting mau pilkada, mau pildacil, beliau tetap datang. Kita doakan Pak Wali istiqomah. Bahkan beliau tidak hanya Pak Wali yang datang, wakil wali kota, sekda, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala maupun tidak berkepala. Beliau semua beserta rombongan datang, yang nggak saya sebut namanya, bukan karena saya nggak hormat, tapi karena saya nggak ingat. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, solihin solihat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Somad itu orangnya angkuh, sombong. Kami di bawah, dia di atas. Ini bukan permintaan saya guys. Ini memang pentas dibuat oleh panitia. Doakan supaya saya nggak jatuh. Sakitnya nggak seberapa, viralnya ini. Saya yang di atas 5 tangga ke atas, pakai pentas, pakai bunga, pakai karpet. Tapi saudaraku yang ada di bawah nggak pakai alas, nggak pakai atap. Di hadapan Allah. Boleh jadi dia yang di bawah lebih mulia daripada Abdul Somad yang di atas. Kenapa diaminkan? Omongan saya itu betul atau nggak betul? Betul, tapi mengaminkan dengan suara yang kuat. Pikirkan juga perasaan saya. Jadi pertemuan kita malam ini casingnya maulid. Tapi substansi isinya adalah silaturahim. Makanya tadi salaman. Alah Ustaz Somad jalan dari sana nggak salaman kok dengan kami. Gimana saya mau salaman, tangan saya dipegang kiai.
Ini saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Saya jalan sampai ke atas salaman sama kiai ulil amri, tokoh masyarakat semuanya. Dua orang muslim yaltaqiyani wa yatasafahani, berjabat tangan. Ghufira lahuma ma lam yatafarraqa. Allah mengampunkan dosa-dosanya sebelum dia berpisah. Tasaqat dzunubuhuma kama tasaqat awraqus syajar. Gugur dosa-dosanya sebagaimana daun kayu berguguran. Jadi selamat. Tapi ingat, yang gugur itu dosa. Utang? Enggak. Tapi kalau saya lihat dari senyuman jamaah ini adalah wajah-wajah yang cerah, enggak punya masalah dan enggak punya utang. Mudah-mudahan yang ada utang segera lunas utangnya. Banyak sekali. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kalau ada acara Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran 1 Muharram, Lailatul Qadar, halal bihalal, datang atau enggak datang? Datang. Ada acara walimah nikah, datang atau enggak datang? Enggak diundang. Gimana mau datang? Kalau sampai enggak diundang kita datang, acara walimah nikah, haram kita makan nasinya. Tapi kalau Maulid, ini yang ngundang adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada Nabi ngundang Pak Ustadz? Ini ekspresi kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad marhaba. Sallallahu alaihi wasallam marhaba. Marhaba diambil dari kata ar-rahab. Ar-rahab artinya hati yang lapang. Orang kalau sudah hatinya lapang, ringan kakinya melangkah. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Saya boleh nanya? Boleh. Ini yang hadir malam ini dipaksa Pak RT, Pak RW? Pak RT, Pak RW dipaksa Pak Kades, Pak Kadus? Pak Lurah dipaksa oleh Pak Wali? Enggak ada. Semuanya datang karena hati yang lapang. Kalau Tuhan pergi ke Padang jangan lupa beli rendang, semuanya datang karena hati yang lapang. Cakepnya ketinggalan. Ya udah dirapel di akhir. Cakep, cakep, cakep. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Jangan bandingkan suara saya dengan Ustadz Samsuri Firdaus. Bainas sama'i was sumur bor. Tapi kedengarannya enak Pak Ustadz. Bukan suara saya yang mantap. Sound systemnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakirhum, ingatkan mereka bi ayyamillah. Apa maksud bi ayyamillah? Bi ni'amillah. Ingatkan umat ini tentang nikmat Allah. Ingat nikmat sehat. Ingat? Ingat nikmat hidup. Ingat? Ingat nikmat harta. Ingat? Ingat nikmat iman. Ingat? Tapi nikmat yang paling hebat di antara semua nikmat adalah nikmat datangnya Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Jadi maulid itu artinya mengingatkan kita nggak pakai Muharram, Maret, April, Mei. Saya sampai sekarang nggak tahu apa. Mesir juga karena anggota PBB. PBB itu United Nation, bukan pajak bumi dan bangunan. Semua anggota PBB pakai kalender Januari, Februari. Lalu bagaimana orang Mesir mengingat Nabi Muhammad SAW? Tukang jual manisan di pinggir jalan, yang jalan kaki bawa kresek, masuk ke dalam masjid, bagi-bagi manisan. Bahasa Arabnya halawah. Apa bahasa Arabnya? Halawah, 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 halawah. Kami lagi tidur-tiduran di masjid, kami marah. Jangan jual manisan dalam masjid. Dia sholawat, sallu ala nabi. Ternyata dia bukan jual manisan. Dia mau bagi manisan ke mahasiswa. Kenapa? Karena dia bukan orang kaya. Dia hanya bisa membagi manisan mengenang kelahiran Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami mau marah nggak jadi. Adik-adik yang suka buat konten, ini bisa dibuatkan konten. Nanti masuk satu orang bagi manisan, tahu-tahu yang satu marah. Jangan jual manisan dalam masjid. Ini cara mengenang nabimu anakku. Akhirnya anak itu nyus. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya di Mesir nyewa rumah.
Nama tuan rumahnya Said. Siapa namanya? Said. Said artinya happy. Tiba-tiba ada yang ngetuk pintu. Kami intip dari jendela. Pasti salah alamat. Bawa ayam dengan nasi kuning. Ayam panggang, ayam bakar. Buka pintu, galat. Salah. Dia bilang ini kiriman dari tuan rumah di atas Said. Kenapa? Hadza yaum miladir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tanpa pikir panjang nasi itu kami ambil ke dalam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi di Mesir itu orang memperingati Maulid nggak terlalu formal-formal seperti kita. Pakai acara besar. Mereka sesuai kemampuannya masing-masing. Yang bisa ngasih permen, yang bisa ngasih manisan, yang bisa ngasih nasi. Sesuai kemampuan. Yang penting apa? Ingatkan anak kita, keluarga kita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya nanti sampai masanya istri lupa suami, suami lupa anak, keluarga lupa. Saat itu yauma yafirrul mar'u min akhi, saudara kandung meninggalkan saudaranya. Wa ummihi, ibu meninggalkan anaknya. Wa abih, ayah meninggalkan. Wa sahibatihi wa bani, istri meninggalkan anak-anak. Tapi ada yang tidak meninggalkan kita. Siapa dia yang tidak meninggalkan kita? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena kita juga selalu membalas ingatannya dengan banyak-banyak bersedekah. Sholawat. Itu ada lantai yang sudah dicor nggak naik-naik. Itu mesti kita selesaikan. Biasanya kalau saya tausiah itu banyak kotak sedekah. Tapi di Al-Qur'aniyah nggak pakai kotak. Kenapa? Karena langsung transfer banking. Melalui barcode kris. Mana krisnya? Biasanya kris itu di depan. Diletakkan di dinding sehingga orang tinggal datang langsung scan. Tadi ada screen di situ, kamu scan? Enggak, saya foto aja. Habis scan, langsung ketik-ketik Bank Syariah Indonesia, Bank DKI Syariah, langsung habis itu meleleh air mata. Kamu nangis kenapa? Salah ketik. Rencana nolnya 5, 100.000, terketik 6. Akhirnya nyumbang ke Al-Qur'aniyah 1 juta nyumbang. Tabungan dia di bank 100 juta. Jika tabungannya di bank 100 juta, nyumbang ke Al-Qur'aniyah 1 juta, berapakah yang tinggal di bank? 99 juta. Jam 2 malam nanti mati. Pertanyaannya, berapakah yang dibawa mati? Yang salah ketik itulah yang dibawa mati. Yang 99 juta dipegang suami untuk astagfirullahaladzim. Enggak boleh seuzon. Mereka akan buka usaha, bisnis, setelah banyak untung baru sahih. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Ustadz, saya nggak bisa sholawat pakai suara begitu. Ya nggak usah gitu, nggak usah nyanyi-nyanyi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya nggak bisa suara, saya sholawat kalau pakai suara malah nggak khusyuk Pak Ustadz. Saya sholawat itu khusyuknya dalam hati. Seakan-akan saya di depan makam Nabi. Ya udah nggak usah pakai suara. Yang penting
Sodakoh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amal lisan, solawat. Amal harta, sodakoh. Amal badan, solat. Amal telinga, somat. Mendengar ceramah Ustadz Somad dari channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Saudara yang dimuliakan. Yang enggak tepuk tangan berarti belum subscribe. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan maulid ini kita sedang mengingatkan teman sahabat bahwa ada nikmat yang lebih besar daripada istri, lebih besar daripada anak, lebih besar daripada iman. Loh, masa lebih besar daripada iman? Karena iman tidak sempurna kalau tidak menyebut namanya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan anak-anak cucu kita sampai hari kiamat dalam keadaan mati beriman, husnul khatimah. Ada seorang perempuan namanya Thuwaibah. Siapa namanya? Pakai tha. Thuwaibah. Jangan Suwaibah. Karena bahasa Arab ini enggak sama antara tha dengan sa, dengan sya, dengan so. Jangan mentang-mentang sudah hijrah semua pakai shin. Assalamualaikum. Wassalatu wassalam. Assalatu wassalam. Tha. Thuwaibah. Thuwaibah. Ta'al. Kalau bahasa kampung kami, come here. Lalu Thuwaibah pun datang. Adik ipar saya sedang hamil 9 bulan, gak lama lagi anaknya lahir. Tolong kamu jaga adik ipar saya. Nama adik iparnya adalah Aminah. Siapa namanya? Aminah. Tepat pada hari Senin lahirlah anak yang ditunggu-tunggu. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Suwaibah pun cepat berlari-lari memberikan berita tentang kelahiran keponakan. Wahai Tuan Abdul Uzza. Siapa nama tuannya? Abdul Uzza. Bukan Abdul Somad. Abdul Uzza. Tuan Abdul Uzza. Ya, keponakanmu sudah lahir. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Kalau perempuan, kubur hidup-hidup dalam tanah. Perempuan apa laki-laki? Laki-laki. Senang Abdul Uzza. Adik saya Abdullah sudah meninggal. Ini penggantinya. Maka sejak malam ini, sejak hari ini, engkau bebas. Tidak lagi menjadi budak. Hamba sahaya lebih mahal dari onta. Onta sekarang harganya sekitar 50 sekian juta. Tapi karena kita udah sama-sama keluarga besar Al-Qurannya, ya harga ya 50 jutanya. Maka sejak hari ini, hari Senin, kamu tidak lagi menjadi budak hamba sahaya. Anti hurrah, kamu bebas, wahai Thuwaibah. Thuwaibah dibebaskan oleh tuannya. Nama tuannya adalah Abdul Uzza. Tapi karena dia ganteng, kalau dia datang seperti api yang menyala, maka dipanggil dengan Abu Lahab. Kalau memang betul di pesantren ada kejahatan, tangkap orangnya, hukum. Kalau kejahatan seksual, kebiri. Setuju? Cabut, kasih ke ayam. Jangan digoreng terus, dibiarkan isu ini bergulir seperti bola salju snowball. Akhirnya yang menderita pesantren yang bagus-bagus, yang berkualitas. Saudaraku dari Sabang sampai Papua, bahkan ada yang negara tetangga Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia, Patani, Thailand Selatan, Moro, Filipina. Daftarkan anak Anda segera ke Pondok Pesantren Al-Quraniyah Tangerang Selatan. Hubungi nomor kontak berikut. Ingat, kuota terbatas. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi
wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini hari lahir Al-Quraniyah yang ke-25 tahun. Beda setipis dengan umur saya. Kelihatannya nggak ada yang nggak setuju. Umur ini bukan masalah angka. Ini masalah rasa, guys. 25 tahun itu masa yang lama atau sebentar? Bagi Bapak Ibu mungkin 25 tahun itu biasa saja. Tapi bagi guru, ustadz, ustazah yang membangunkan santri dari jam 3 subuh, tahajud, murajaah, ngulang hafalan lama, nambah hafalan baru, zikir, ratib, baca Quran, sholat subuh, mandi, makan, sarapan, masuk kelas, zuhur, kelas sore, baca kitab, muhadarah, pramuka, olahraga, sepak bola, mandi, maghrib, isya, sampai jam 10 malam. Siapa di antara ibu yang sanggup mendidik anak dari jam 3 subuh sampai jam 10 malam ngapal Quran, baca kitab? Angkat tangan. Enggak ada. Apa tugas ibu-ibu sekarang? Ibu, engkaulah wanita yang mulia, jatmu lebih. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi. Saudara, mudah-mudahan anak-anak yang bapak ibu kandung, bapak ibu kandung, yang ibu kandung semuanya anak yang soleh dan solehah, insya Allah. Ngapain kamu tahun lalu ngandung, tahun ini ngandung, tahun ini ngandung? Jihad. Mengandung itu adalah jihad. Tazawwajul walud al-wadud. Nikahi perempuan yang subur. Makanya kalau kenalan sama perempuan tanya, kamu anak nomor berapa? Aku satu-satunya. Mohon maaf, nggak lulus. Kamu anak nomor berapa? Saya nomor 12. Gua banget. Nomor 12. Adikmu berapa? 13. Wow. Kenapa disuruh subur? Karena Nabi inni mukatsirum bikumul umama yaumal qiyamah. Aku Nabi yang paling bangga karena umat yang paling banyak nanti pada hari kiamat adalah umat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat uang limper 5 perak, gambar bapak, ibu megang anak 2 orang? Ingat? 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 Berarti udah tua. Uang 5 perak, bapak sebelah kanan, ibu sebelah kiri, megang anak 2 orang. BKKBN, KB, keluarga berencana. Dulu, 30 tahun yang lalu, semua orang disuruh KB. Akhirnya apa yang terjadi sekarang? Penduduk Indonesia 285 juta. Penduduk Cina 1,5 miliar. Penduduk India, kabigam koch tahe. Penduduk paling besar di dunia ini 2. Tiongkok, Cina, dan India. Kita masih kurang penduduk dibanding luasnya wilayah Indonesia. Kalimantan, Sulawesi, Papua masih banyak tanah kosong. Maka orang Indonesia mesti banyak punya anak. Siap? Oh, siap. Bapak siap? Masya Allah. Laki-laki memang nggak berkata-kata. Diam, ninggal. Ibu gimana bu? Siap? Ingat, kalau ibu nggak siap, mereka akan mencari landasan yang siap. Setuju? Berani emang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka umat yang banyak ini mesti diselamatkan. Jangan sampai kita terombang-ambing, dipukul ombak, dihempas gelombang.
Seperti nanti di akhir zaman diperebutkan, satu mengambil kakinya, satu mengambil kepalanya, satu mengambil tangannya. Aqillatun nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Apakah jumlah kami waktu itu sedikit ya Rasulullah? Bal antum katsirun. Jumlah kamu banyak. Lakinnakum ghusaun ka ghusa'is sail. Tapi kalian seperti buih di tengah lautan. Pernah ngelihat buih di tengah lautan? Belum? Pergi ke Cilincing. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah anak-anak kita alumni Al-Qur'aniyah, dia seperti pohon yang akarnya tunggal menghunjam ke bumi, pucuknya naik ke atas, angin kencang tidak akan membuatnya patah insya Allah. Amin. Tapi kalau nggak berakar ke bawah dan nggak berpucuk ke atas, kemana air dia akan pergi? Pohon apa namanya? Enceng gondok. Air ke sana dia ke sana, air kemari dia kemari. Tapi kalau akarnya tunggal, asluha thabitun, akarnya menancap ke tanah. Wa far'uha fis sama, cabangnya ke atas langit. Itulah pohon syajaratun thayyibah. Pohon itu adalah pohon tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup. Wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu kita nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar insyaallah. Amin. Malam ini tidak hanya hari milad 25 tahun, tapi juga malam ini adalah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita mesti buat maulid? Kalau nggak ada maulid malam ini, saya nggak ketemu dengan Ma'ali Safir Jumhuriyat Sudan, Sayyid Dr. Yasir. Kalau nggak ada maulid malam ini, saya nggak ketemu dengan Duta Besar Sudan. Saya nggak ketemu dengan Dr. Usama dari Libya. Saya nggak ketemu dengan Ustadz Bil Bakhtiar, Kementerian Agama, yang khusus ngurus beasiswa Timur Tengah. Yang mau beasiswa, dekat-dekat dengan beliau. Kalau nggak ada acara malam ini, saya nggak ketemu dengan Habib Nabil Al-Gadri. Kalau nggak ada acara malam ini, saya nggak ketemu dengan Bapak Wakil Rektor UIN. Nggak ketemu dengan Bapak Wali Kota. Dulu memang saya pernah ketemu Pak Wali. Saya pikir beliau datang karena mau dekat pilkada. Mohon maaf Pak Wali, saya suuzon. Tapi ternyata Pak Wali nggak penting mau pilkada, mau pildacil, beliau tetap datang. Kita doakan Pak Wali istiqomah. Bahkan beliau tidak hanya Pak Wali yang datang. Wakil Wali Kota, Sekda, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang ada kepala maupun tidak berkepala. Beliau semua beserta rombongan datang. Yang nggak saya sebut namanya, bukan karena saya nggak hormat, tapi karena saya nggak ingat. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, solihin solihat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Somad itu orangnya angkuh, sombong. Kami di bawah, dia di atas. Ini bukan permintaan saya guys. Ini memang pentas dibuat oleh panitia. Doakan supaya saya nggak jatuh. Sakitnya nggak seberapa, viralnya ini. Saya yang di atas 5 tangga ke atas, pakai pentas, pakai bunga, pakai karpet. Tapi saudaraku yang ada di bawah nggak pakai alas, nggak pakai atap. Di hadapan Allah. Boleh jadi dia yang di bawah lebih mulia daripada Abdul Somad yang di atas. Kenapa diaminkan? Omongan saya itu betul atau nggak betul? Betul, tapi mengaminkan dengan suara yang kuat. Pikirkan juga perasaan saya. Jadi pertemuan kita malam ini casingnya maulid. Tapi substansi isinya adalah silaturahim. Makanya tadi salaman. Alah Ustaz Somad jalan dari sana nggak salaman kok dengan kami. Gimana saya mau salaman, tangan saya dipegang kiai. Ini saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Saya jalan sampai ke atas salaman sama kiai, ulil amri, tokoh masyarakat semuanya. 2 orang muslim yaltaqiyani wa yatasafahani, berjabat tangan. Ghufira lahuma ma lam yatafarraqa. Allah mengampunkan dosa-dosanya sebelum dia berpisah. Tasaqat dzunubuhuma kama tasaqat awraqus syajar.
gugur dosa-dosanya sebagaimana daun kayu berguguran. Jadi selamat. Tapi ingat, yang gugur itu dosa. Utang? Enggak. Tapi kalau saya lihat dari senyuman jamaah ini adalah wajah-wajah yang cerah, nggak punya masalah dan nggak punya utang. Mudah-mudahan yang ada utang segera lunas utangnya. Banyak sekali. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kalau ada acara Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, 1 Muharram, Lailatul Qadar, halal bihalal, datang atau enggak datang? Datang. Ada acara walimah nikah, datang atau enggak datang? Enggak diundang. Gimana mau datang? Kalau sampai enggak diundang kita datang, acara walimah nikah, haram kita makan nasinya. Tapi kalau Maulid, ini yang ngundang adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada Nabi ngundang Pak Ustadz? Ini ekspresi kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad marhaba. Sallallahu alaihi wasallam marhaba. Marhaba diambil dari kata ar-rahab. Ar-rahab artinya hati yang lapang. Orang kalau sudah hatinya lapang, ringan kakinya melangkah. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Saya boleh nanya? Boleh. Ini yang hadir malam ini dipaksa Pak RT, Pak RW? Pak RT, Pak RW dipaksa Pak Kades, Pak Kadus? Pak Lurah dipaksa oleh Pak Wali? Enggak ada. Semuanya datang karena hati yang lapang. Kalau Tuhan pergi ke Padang jangan lupa beli rendang, semuanya datang karena hati yang lapang. Cakepnya ketinggalan. Ya udah dirapel di akhir. Cakep, cakep, cakep. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Jangan bandingkan suara saya dengan Ustadz Samsuri Firdaus. Bainas sama'i was sumur bor. Tapi kedengarannya enak Pak Ustadz. Bukan suara saya yang mantap. Sound systemnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakirhum, ingatkan mereka bi ayyamillah. Apa maksud bi ayyamillah? Bi ni'amillah. Ingatkan umat ini tentang nikmat Allah. Ingat nikmat sehat. Ingat? Ingat nikmat hidup. Ingat? Ingat nikmat harta. Ingat? Ingat nikmat iman. Ingat? Tapi nikmat yang paling hebat di antara semua nikmat adalah nikmat datangnya Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Jadi maulid itu artinya mengingatkan kita nggak pakai Muharram, Maret, April, Mei. Saya sampai sekarang nggak tahu apa. Mesir juga karena anggota PBB. PBB itu United Nation, bukan pajak bumi dan bangunan. Semua anggota PBB pakai kalender Januari, Februari. Lalu bagaimana orang Mesir mengingat Nabi Muhammad SAW? Tukang jual manisan di pinggir jalan, yang jalan kaki bawa kresek, masuk ke dalam masjid, bagi-bagi manisan. Bahasa Arabnya halawah. Apa bahasa Arabnya? Halawah, 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 halawah. Kami lagi tidur-tiduran di masjid, kami marah. Jangan jual manisan dalam masjid. Dia selawat, sallu ala nabi. Ternyata dia bukan jual manisan. Dia mau bagi manisan ke mahasiswa. Kenapa? Karena dia bukan orang kaya. Dia hanya bisa membagi manisan mengenang kelahiran Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami mau marah nggak jadi. Adik-adik yang suka buat konten, ini bisa dibuatkan konten. Nanti masuk satu orang bagi manisan, tahu-tahu yang satu marah. Jangan jual manisan dalam masjid. Ini cara mengenang nabimu anakku. Akhirnya anak itu nyus. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya di Mesir nyewa rumah. Nama tuan rumahnya Said. Siapa namanya? Said. Said artinya happy. Tiba-tiba ada yang ngetuk pintu. Kami intip dari jendela. Pasti salah alamat. Bawa ayam dengan nasi kuning. Ayam panggang, ayam bakar. Buka pintu, galat. Salah. Dia bilang ini kiriman dari tuan rumah di atas Said. Kenapa?
Hadza yaum miladir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tanpa pikir panjang nasi itu kami ambil ke dalam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi di Mesir itu orang memperingati Maulid nggak terlalu formal-formal seperti kita, pakai acara besar. Mereka sesuai kemampuannya masing-masing. Yang bisa ngasih permen, yang bisa ngasih manisan, yang bisa ngasih nasi. Sesuai kemampuan. Yang penting apa? Ingatkan anak kita, keluarga kita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya nanti sampai masanya istri lupa suami, suami lupa anak, keluarga lupa. Saat itu yauma yafirrul mar'u min akhi, saudara kandung meninggalkan saudaranya. Wa ummihi, ibu meninggalkan anaknya. Wa abih, ayah meninggalkan. Wa sahibatihi wa bani, istri meninggalkan anak-anak. Tapi ada yang tidak meninggalkan kita. Siapa dia yang tidak meninggalkan kita? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena kita juga selalu membalas ingatannya dengan banyak-banyak bersedekah. Sholawat. Itu ada lantai yang sudah dicor nggak naik-naik. Itu mesti kita selesaikan. Biasanya kalau saya tausiah itu banyak kotak sedekah. Tapi di Al-Qur'aniyah nggak pakai kotak. Kenapa? Karena langsung transfer banking. Melalui barcode kris. Mana krisnya? Biasanya kris itu di depan. Diletakkan di dinding sehingga orang tinggal datang langsung scan. Tadi ada screen di situ, kamu scan? Enggak, saya foto aja. Habis scan, langsung ketik-ketik Bank Syariah Indonesia, Bank DKI Syariah, langsung habis itu meleleh air mata. Kamu nangis kenapa? Salah ketik. Rencana nolnya 5, 100.000, terketik 6. Akhirnya nyumbang ke Al-Qur'aniyah 1 juta nyumbang. Tabungan dia di bank 100 juta. Jika tabungannya di bank 100 juta, nyumbang ke Al-Qur'aniyah 1 juta, berapakah yang tinggal di bank? 99 juta. Jam 2 malam nanti mati. Pertanyaannya, berapakah yang dibawa mati? Yang salah ketik itulah yang dibawa mati. Yang 99 juta dipegang suami untuk astagfirullahaladzim. Enggak boleh suuzon. Mereka akan buka usaha, bisnis, setelah banyak untung baru sahih. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Ustadz, saya nggak bisa sholawat pakai suara begitu. Ya nggak usah gitu, nggak usah nyanyi-nyanyi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya nggak bisa suara, saya sholawat kalau pakai suara malah nggak khusyuk Pak Ustadz. Saya sholawat itu khusyuknya dalam hati. Seakan-akan saya di depan makam Nabi. Ya udah nggak usah pakai suara. Yang penting bersodakoh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amal lisan solawat. Amal harta sodakoh. Amal badan solat. Amal telinga somat.
mendengar ceramah Ustadz Somad dari channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Saudaraku yang dimuliakan. Yang nggak tepuk tangan berarti belum subscribe. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan maulid ini kita sedang mengingatkan teman sahabat bahwa ada nikmat yang lebih besar daripada istri, lebih besar daripada anak, lebih besar daripada iman. Loh, masa lebih besar daripada iman? Karena iman tidak sempurna kalau tidak menyebut namanya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan anak-anak cucu kita sampai hari kiamat dalam keadaan mati beriman, husnul khatimah. Ada seorang perempuan namanya Thuwaibah. Siapa namanya? Pakai tha. Thuwaibah. Jangan Suwaibah. Karena bahasa Arab ini enggak sama antara tha dengan sa, dengan sya, dengan so. Jangan mentang-mentang sudah hijrah semua pakai shin. Assalamualaikum. Wassalatu wassalam. Assalatu wassalam. Tha. Thuwaibah. Thuwaibah. Ta'al. Kalau bahasa kampung kami, come here. Lalu Thuwaibah pun datang. Adik ipar saya sedang hamil 9 bulan, gak lama lagi anaknya lahir. Tolong kamu jaga adik ipar saya. Nama adik iparnya adalah Aminah. Siapa namanya? Aminah. Tepat pada hari Senin lahirlah anak yang ditunggu-tunggu. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Suwaibah pun cepat berlari-lari memberikan berita tentang kelahiran keponakan. Wahai Tuan Abdul Uzza. Siapa nama tuannya? Abdul Uzza. Bukan Abdul Somad. Abdul Uzza. Tuan Abdul Uzza. Ya, keponakanmu sudah lahir. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Kalau perempuan, kubur hidup-hidup dalam tanah. Perempuan apa laki-laki? Laki-laki. Senang Abdul Uzza. Adik saya Abdullah sudah meninggal. Ini penggantinya. Maka sejak malam ini, sejak hari ini, engkau bebas. Tidak lagi menjadi budak. Hamba sahaya lebih mahal dari onta. Onta sekarang harganya sekitar 50 sekian juta. Tapi karena kita udah sama-sama keluarga besar Al-Quran ya harga ya 50 jutanya. Maka sejak hari ini hari Senin, kamu tidak lagi menjadi budak hamba sahaya. Anti hurrah, kamu bebas. Wahai Thuwaibah. Thuwaibah dibebaskan oleh tuannya. Nama tuannya adalah Abdul Uzza. Tapi karena dia ganteng, kalau dia datang seperti api yang menyala, maka dipanggil dengan Abu Lahab. Kalau memang betul di pesantren ada kejahatan, tangkap orangnya, hukum. Kalau kejahatan seksual, kebiri. Setuju? Cabut, kasih ke ayam. Jangan digoreng terus, dibiarkan isu ini bergulir, seperti bola salju snowball, akhirnya yang menderita pesantren yang bagus-bagus, yang berkualitas. Saudaraku dari Sabang sampai Papua, bahkan ada yang negara tetangga, Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia, Patani, Thailand Selatan, Moro, Filipina. Daftarkan anak Anda segera ke Pondok Pesantren Al-Quraniyah Tangerang Selatan, hubungi nomor kontak berikut. Ingat, kuota terbatas. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika.
ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, sallu ala Nabi Muhammad. Ini hari lahir Al-Quraniyah yang ke-25 tahun. Beda setipis dengan umur saya. Kelihatannya nggak ada yang nggak setuju. Umur ini bukan masalah angka. Ini masalah rasa, guys. 25 tahun itu masa yang lama atau sebentar? Bagi Bapak Ibu mungkin 25 tahun itu biasa saja. Tapi bagi guru, ustadz, ustazah yang membangunkan santri dari jam 3 subuh, tahajud, murajaah, ngulang hafalan lama, nambah hafalan baru, zikir, ratib, baca Quran, sholat subuh, mandi, makan, sarapan, masuk kelas, zuhur, kelas sore, baca kitab, muhadarah, pramuka, olahraga, sepak bola, mandi, maghrib, isya, sampai jam 10 malam. Siapa di antara ibu yang sanggup mendidik anak dari jam 3 subuh sampai jam 10 malam ngapal Quran, baca kitab? Angkat tangan. Enggak ada. Apa tugas ibu-ibu sekarang? Ibu, engkaulah wanita yang mulia. Jatmu lebih. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi. Saudara, mudah-mudahan anak-anak yang bapak ibu kandung, bapak ibu kandung. Yang ibu kandung semuanya anak yang soleh dan solehah, insya Allah. Ngapain kamu tahun lalu ngandung, tahun ini ngandung, tahun ini ngandung? Jihad. Mengandung itu adalah jihad. Tazawwajul walud, al-wadud. Nikahi perempuan yang subur. Makanya kalau kenalan sama perempuan tanya, kamu anak nomor berapa? Aku satu-satunya, mohon maaf, nggak lulus. Kamu anak nomor berapa? Saya nomor 12, gua banget. Nomor 12, adikmu berapa? 13. Wow. Kenapa disuruh subur? Karena Nabi inni mukatsirum bikumul umama yaumal qiyamah. Aku Nabi yang paling bangga karena umat yang paling banyak nanti pada hari kiamat adalah umat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat uang limper 5 perak, gambar bapak, ibu megang anak 2 orang? Ingat? 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 Berarti udah tua. Uang 5 perak, bapak sebelah kanan, ibu sebelah kiri, megang anak 2 orang. BKKBN, KB, keluarga berencana. Dulu, 30 tahun yang lalu, semua orang disuruh KB. Akhirnya apa yang terjadi sekarang? Penduduk Indonesia 285 juta. Penduduk Cina 1,5 miliar. Penduduk India, kabika-cikabigam koch-koch kotahe. Penduduk paling besar di dunia ini 2. Tiongkok, Cina, dan India. Kita masih kurang penduduk dibanding luasnya wilayah Indonesia. Kalimantan, Sulawesi, Papua masih banyak tanah kosong. Maka orang Indonesia mesti banyak punya anak. Siap? Oh, siap. Bapak siap? Masya Allah. Laki-laki memang nggak berkata-kata. Diam, ninggal. Ibu gimana bu? Siap? Ingat, kalau ibu nggak siap, mereka akan mencari landasan yang siap. Setuju? Berani emang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka umat yang banyak ini mesti diselamatkan. Jangan sampai kita terombang-ambing, dipukul ombak, dihempas gelombang. Seperti nanti di akhir zaman diperebutkan, satu mengambil kakinya, satu mengambil kepalanya, satu mengambil tangannya. Aqillatun nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Apakah jumlah kami waktu itu sedikit ya Rasulullah? Bal antum katsirun. Jumlah kamu banyak. Lakinnakum ghusaun ka ghusa'is sail. Tapi kalian seperti buih di tengah lautan. Pernah lihat buih di tengah lautan? Belum?
pergi ke Cilincing. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah anak-anak kita alumni Al-Qur'aniyah, dia seperti pohon yang akarnya tunggal menghunjam ke bumi, pucuknya naik ke atas, angin kencang tidak akan membuatnya patah insya Allah. Amin. Tapi kalau nggak berakar ke bawah dan nggak berpucuk ke atas, kemana air dia akan pergi? Pohon apa namanya? Enceng gondok. Air ke sana dia ke sana, air kemari dia kemari. Tapi kalau akarnya tunggal, asluha thabitun, akarnya menancap ke tanah. Wa far'uha fis sama, cabangnya ke atas langit. Itulah pohon syajaratun thayyibah. Pohon itu adalah pohon tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup. Wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu kita nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar insyaallah. Amin. Malam ini tidak hanya hari milad 25 tahun, tapi juga malam ini adalah maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita mesti buat maulid? Kalau nggak ada maulid malam ini, saya nggak ketemu dengan Ma'ali Safir Jumhuriyat Sudan, Sayyid Dr. Yasir. Kalau nggak ada maulid malam ini, saya nggak ketemu dengan Duta Besar Sudan. Saya nggak ketemu dengan Dr. Usama dari Libya. Saya nggak ketemu dengan Ustadz Bil Bakhtiar, Kementerian Agama, yang khusus ngurus beasiswa Timur Tengah. Yang mau beasiswa, dekat-dekat dengan beliau. Kalau nggak ada acara malam ini, saya nggak ketemu dengan Habib Nabil Al-Gadri. Kalau nggak ada acara malam ini, saya nggak ketemu dengan Bapak Wakil Rektor UIN. Nggak ketemu dengan Bapak Wali Kota. Dulu memang saya pernah ketemu Pak Wali. Saya pikir beliau datang karena mau dekat pilkada. Mohon maaf Pak Wali, saya suuzon. Tapi ternyata Pak Wali nggak penting mau pilkada, mau pildacil, beliau tetap datang. Kita doakan Pak Wali istiqomah. Bahkan beliau tidak hanya Pak Wali yang datang. Wakil Wali Kota, Sekda, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang ada kepala maupun tidak berkepala. Beliau semua beserta rombongan datang. Yang nggak saya sebut namanya bukan karena saya nggak hormat, tapi karena saya nggak ingat. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, solihin solihat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Somad itu orangnya angkuh, sombong. Kami di bawah, dia di atas. Ini bukan permintaan saya guys. Ini memang pentas dibuat oleh panitia. Doakan supaya saya nggak jatuh. Sakitnya nggak seberapa, viralnya ini. Saya yang di atas 5 tangga ke atas, pakai pentas, pakai bunga, pakai karpet. Tapi saudaraku yang ada di bawah nggak pakai alas, nggak pakai atap. Di hadapan Allah. Boleh jadi dia yang di bawah lebih mulia daripada Abdul Somad yang di atas. Kenapa diaminkan? Omongan saya itu betul atau nggak betul? Betul, tapi mengaminkan dengan suara yang kuat. Pikirkan juga perasaan saya. Jadi pertemuan kita malam ini casingnya maulid. Tapi substansi isinya adalah silaturahim. Makanya tadi salaman. Alah Ustaz Somad jalan dari sana nggak salaman kok dengan kami. Gimana saya mau salaman, tangan saya dipegang kiai. Ini saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Saya jalan sampai ke atas salaman sama kiai, ulil amri, tokoh masyarakat semuanya. 2 orang muslim yaltaqiyani wa yatasafahani, berjabat tangan. Ghufira lahuma ma lam yatafarraqa. Allah mengampunkan dosa-dosanya sebelum dia berpisah. Tasaqat dzunubuhuma kama tasaqat awraqus syajar. Gugur dosa-dosanya sebagaimana daun kayu berguguran. Jadi selamat. Tapi ingat, yang gugur itu dosa. Utang? Enggak. Tapi kalau saya lihat dari senyuman jamaah ini adalah wajah-wajah yang cerah, nggak punya masalah dan nggak punya utang. Mudah-mudahan yang ada utang segera lunas utangnya. Banyak sekali. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi nanti kalau ada acara Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, 1 Muharram, Lailatul Qadar, halal bihalal, datang atau enggak datang? Datang. Ada acara walimah nikah, datang atau enggak datang? Enggak diundang. Gimana mau datang? Kalau sampai enggak diundang kita datang, acara walimah nikah, haram kita makan nasinya. Tapi kalau Maulid, ini yang ngundang adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada Nabi ngundang Pak Ustadz? Ini ekspresi kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad marhaba. Sallallahu alaihi wasallam marhaba. Marhaba diambil dari kata ar-rahab. Ar-rahab artinya hati yang lapang. Orang kalau sudah hatinya lapang, ringan kakinya melangkah. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Saya boleh nanya? Boleh. Ini yang hadir malam ini dipaksa Pak RT, Pak RW? Pak RT, Pak RW dipaksa Pak Kades, Pak Kadus? Pak Lurah dipaksa oleh Pak Wali? Enggak ada. Semuanya datang karena hati yang lapang. Kalau Tuhan pergi ke Padang, jangan lupa beli rendang. Semuanya datang karena hati yang lapang. Cakepnya ketinggalan. Ya udah dirapel di akhir. Cakep, cakep, cakep. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Jangan bandingkan suara saya dengan Ustadz Samsuri Firdaus. Bainas sama'i was sumur bor. Tapi kedengarannya enak Pak Ustadz. Bukan suara saya yang mantap. Sound systemnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakirhum, ingatkan mereka bi ayyamillah. Apa maksud bi ayyamillah? Bi ni'amillah. Ingatkan umat ini tentang nikmat Allah. Ingat nikmat sehat. Ingat. Ingat nikmat hidup. Ingat. Ingat nikmat harta. Ingat. Ingat nikmat iman. Ingat. Tapi nikmat yang paling hebat di antara semua nikmat adalah nikmat datangnya Sayyidina wa Maulana Muhammad. Jadi maulid itu artinya mengingatkan kita nggak pakai Muharram, Maret, April, Mei. Saya sampai sekarang nggak tahu apa. Mesir juga karena anggota PBB. PBB itu United Nation, bukan pajak bumi dan bangunan. Semua anggota PBB pakai kalender Januari, Februari. Lalu bagaimana orang Mesir mengingat Nabi Muhammad SAW? Tukang jual manisan di pinggir jalan, yang jalan kaki bawa kresek, masuk ke dalam masjid, bagi-bagi manisan. Bahasa Arabnya halawah. Apa bahasa Arabnya? Halawah, 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 halawah. Kami lagi tidur-tiduran di masjid, kami marah. Jangan jual manisan dalam masjid. Dia salawat, sallu ala nabi. Ternyata dia bukan jual manisan. Dia mau bagi manisan ke mahasiswa. Kenapa? Karena dia bukan orang kaya. Dia hanya bisa membagi manisan mengenang kelahiran Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami mau marah nggak jadi. Adik-adik yang suka buat konten, ini bisa dibuatkan konten. Nanti masuk satu orang bagi manisan, tahu-tahu yang satu marah. Jangan jual manisan dalam masjid. Ini cara mengenang nabimu anakku. Akhirnya anak itu nyus. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya di Mesir nyewa rumah. Nama tuan rumahnya Said. Siapa namanya? Said. Said artinya happy. Tiba-tiba ada yang ngetuk pintu. Kami intip dari jendela. Pasti salah alamat. Bawa ayam dengan nasi kuning. Ayam panggang, ayam bakar. Buka pintu, ghalat. Salah. Dia bilang ini kiriman dari tuan rumah di atas Said. Kenapa? Hadza yaum miladir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tanpa pikir panjang nasi itu kami ambil ke dalam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi di Mesir itu orang memperingati maulid nggak terlalu formal-formal seperti kita. Pakai acara besar. Mereka sesuai kemampuannya masing-masing. Yang bisa ngasih permen, yang bisa ngasih manisan, yang bisa ngasih nasi. Sesuai kemampuan. Yang penting apa? Ingatkan anak kita.
keluarga kita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya nanti sampai masanya istri lupa suami, suami lupa anak, keluarga lupa. Saat itu yauma yafirrul mar'u min akhi, saudara kandung meninggalkan saudaranya. Wa ummihi, ibu meninggalkan anaknya. Wa abih, ayah meninggalkan. Wa sahibatihi wa bani, istri meninggalkan anak-anak. Tapi ada yang tidak meninggalkan kita. Siapa dia yang tidak meninggalkan kita? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena kita juga selalu membalas ingatannya dengan banyak-banyak bersodakoh. Sholawat. Itu ada lantai yang sudah dicor nggak naik-naik. Itu mesti kita selesaikan. Biasanya kalau saya tausiah itu banyak kotak sedekah. Tapi di Al-Qur'aniyah nggak pakai kotak. Kenapa? Karena langsung transfer banking. Melalui barcode kris. Mana krisnya? Biasanya kris itu di depan. Diletakkan di dinding sehingga orang tinggal datang langsung scan. Tadi ada screen di situ, kamu scan? Enggak, saya foto aja. Habis scan, langsung ketik-ketik Bank Syariah Indonesia, Bank DKI Syariah, langsung habis itu meleleh air mata. Kamu nangis kenapa? Salah ketik. Rencana nolnya 5, 100.000, terketik 6. Akhirnya nyumbang ke Al-Qur'aniyah 1 juta nyumbang. Tabungan dia di bank 100 juta. Jika tabungannya di bank 100 juta, nyumbang ke Al-Qur'aniyah 1 juta, berapakah yang tinggal di bank? 99 juta. Jam 2 malam nanti mati. Pertanyaannya, berapakah yang dibawa mati? Yang salah ketik itulah yang dibawa mati. Yang 99 juta dipegang suami untuk astagfirullahaladzim. Enggak boleh suuzon. Mereka akan buka usaha, bisnis, setelah banyak untung baru sahih. Sallallahu wasallam ala nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Ustadz, saya nggak bisa sholawat pakai suara begitu. Ya nggak usah gitu, nggak usah nyanyi-nyanyi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya nggak bisa suara, saya sholawat kalau pakai suara malah nggak khusyuk Pak Ustadz. Saya sholawat itu khusyuknya dalam hati, seakan-akan saya di depan makam Nabi. Ya udah nggak usah pakai suara. Yang penting bersodakoh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amal lisan solawat. Amal harta sodako. Amal badan solat. Amal telinga somat. Mendengar ceramah Ustadz Somad dari channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Saudara yang dimuliakan. Yang enggak tepuk tangan berarti belum subscribe. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan maulid ini kita sedang mengingatkan teman sahabat bahwa ada nikmat yang lebih besar daripada istri, lebih besar daripada anak, lebih besar daripada iman. Loh,
Masa lebih besar daripada iman? Karena iman tidak sempurna kalau tidak menyebut namanya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan anak-anak cucu kita sampai hari kiamat dalam keadaan mati beriman, husnul khatimah. Ada seorang perempuan namanya Thuwaibah. Siapa namanya? Pakai tha. Thuwaibah. Jangan Suwaibah. Karena bahasa Arab ini enggak sama antara tha dengan sa, dengan sya, dengan so. Jangan mentang-mentang sudah hijrah semua pakai shin. Assalamualaikum. Wassalatu wassalam. Assalatu wassalam. Tha. Thuwaibah. Thuwaibah. Ta'al. Kalau bahasa kampung kami, come here. Lalu Thuwaibah pun datang. Adik ipar saya sedang hamil 9 bulan, gak lama lagi anaknya lahir. Tolong kamu jaga adik ipar saya. Nama adik iparnya adalah Aminah. Siapa namanya? Aminah. Tepat pada hari Senin lahirlah anak yang ditunggu-tunggu. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Suwaibah pun cepat berlari-lari memberikan berita tentang kelahiran keponakan. Wahai Tuan Abdul Uzza. Siapa nama tuannya? Abdul Uzza. Bukan Abdul Somad. Abdul Uzza. Tuan Abdul Uzza. Ya, keponakanmu sudah lahir. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Kalau perempuan, kubur hidup-hidup dalam tanah. Perempuan apa laki-laki? Laki-laki. Senang Abdul Uzza. Adik saya Abdullah sudah meninggal. Ini penggantinya. Maka sejak malam ini, sejak hari ini,